Hampir 6 bulan setelah Vivo V17 Pro dirilis, akhirnya Vivo kembali ngeluarin seri V andalannya, yaitu Vivo V19. Nah, kemarin gue baru dikasih HP-nya dan sekarang mau ngasih tau kalian apa aja isi di dalam boxnya, versi resmi Indonesia. Semenjak seri V17 Pro, rasanya Vivo emang lagi demen ngeluarin handphone dengan nuansa gelap, khususnya untuk seri V. Box Vivo V19 ini punya warna biru tua yang hadir di sekeliling bodi. Di bagian depannya, gue langsung ditunjukkan siluet bagian depan handphone dan logo V19 yang didesain punya efek pelangi. Ada keterangan storage HP-nya di pojok kanan atas, RAM 8GB dan memori internal 256GB. Dan FYI, Vivo V19 ini juga ada yang versi 818GB. Jadi kalian bisa sesuai dengan budget mau pilih yang mana. Dari sisi kiri kanan box, cuman ada logo Vivo aja. Cuma pas pindah ke bagian belakang ada info 3 fitur dari Vivo V19 ini. Kayak 32 megapiksel front kamera, super night selfie, dan 48 megapiksel AI quad kamera. Terus kalau di bawahnya lagi sih standar, ada keterangan soal IMEI, serial number, sampai tempat pembuatan HP-nya yang ada di Cikupa, Tangerang. Lanjut kita buka isi kotaknya. Pas pertama kali dibuka, gue langsung lihat sebuah lingkaran besar dan logo V19 dengan efek pelangi. Kalau diperhatiin lagi, lingkaran ini ngasih tahu soal Ultra O Screen alias tompel di layarnya yang menampung satu kamera depan. Di dalam kotak ini isinya ada jelly case transparan, kabel data USB Type-C, SIM ejector, manual book, sama kertas garansi. Terus di bawah kotak yang tadi ada handphonenya. Unit yang gue dapet ini warnanya biru atau Arctic Blue. Selain biru, sebenarnya ada warna lain, putih atau crystal white. Di kompartemen terakhir, isinya ada kepala charger dengan output 18 watt dan earphone Vivo. Nah, udah selesai bahas isi kotaknya. Sekarang gue mau bahas Vivo V19 ini. Vivo kayaknya masih belum bisa move on dari handphone dengan warna gradasi. Tapi di Vivo V19 ini warna gradasinya tuh nggak norak. Warna backdoornya perpaduan antara biru tua dan biru muda, yang semakin terang waktu ke tengah. Untuk material bodinya, pakai kaca dengan frame plastik. Sama kayak Vivo V17 Pro, Vivo V19 ini juga punya 4 buah kamera, plus 1 LED flash. Cuma tata letak kameranya berubah, dari yang dahulu memanjang di tengah, sekarang berbentuk L di pojok kiri atas. Tepat di bawah modul kamera ini ada tulisan f1.8 dan 2.4 ASPH, serta 48 megapiksel. Untuk logo Vivo-nya ada di bawah berbentuk vertikal. Vivo V19 ini punya bodi yang enteng dan juga tipis. Handlingnya sih menurut gue cukup nyaman, walaupun di bodi belakangnya ini gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Pindah ke bagian depan, gue langsung lihat layar full dengan kamera depan dengan modul punch hole di pojok kanan atas. Ukuran lubangnya ini salah satu yang paling kecil dibanding yang lain, 2,98 mm. Harusnya sih bakal lebih optimal pas lagi main game, jadi nggak ada lagi blind spot. Selain buat main game, Ultra O Screen juga ngebantu kita lebih maksimal lihat layar HP. Ukuran layarnya 6,44 inci, pakai panel Super AMOLED, resolusi Full HD+, dan aspek rasionya 20:9. Untuk pengaman HP-nya, Vivo V19 nyediain 2 sensor biometrik. Ada Screen Touch ID Optical yang akurasi dan kecepatannya menurut gue udah lebih baik, dan juga Face Unlock yang juga sama-sama cepat. Intinya sih, gue suka sama layarnya Vivo V19 ini. Selain karena punya kontras dan saturasi warna yang bagus, bezelnya ini tipis dan nggak punya notch lebar yang mengganggu. Menurut gue, Vivo V19 ini juga punya interface yang cukup lengkap. Di bagian bawahnya masih ada port jack audio 3,5 mm yang udah jarang ditemuin di HP-HP baru. Port charger USB-C sama speaker mono. Terus di sebelah kiri ada port kartu SIM yang nampung 2 kartu SIM nano dan micro SD card sekaligus. Kalau di sebelah kanannya ada tombol power dan volume yang empuk dan gak berisik pas dipencet. Di sektor hardware, Vivo V19 ini pakai SoC Snapdragon 675 AI, GPU Adreno 612, RAM 8GB, memori internal 256GB, dan baterai 4500 mAh. Gue sempet nyoba mainin PUBG Mobile, dan sejauh ini masih playable dengan grafis smooth ultra atau HD high. Dan seperti yang gue udah mention tadi, karena punch hole-nya kecil, main gamenya itu jadi lebih greget. Di sektor fotografi, Vivo V19 ngandelin 4 kamera belakang, yang masing-masing beresolusi 8 megapiksel f2.2 super wide angle, 2 megapiksel makro f2.4,
lensa utama 48 megapiksel f1.8 wide angle, dan 2 megapiksel depth camera. Untuk UI dan fitur kameranya sih standar HP Vivo. Di bagian depan ada foto dan pengaturan lensa di sebelah kanan. Geser ke kiri ada potret yang juga bisa pakai lensa super wide, dan di sampingnya lagi ada mode night. Pas klik more, gue nemu mode lain kayak 44 megapiksel, panorama, live photo, slow-mo, time-lapse, terus juga ada mode pro yang bisa ngatur ISO sampai 3200 dan shutter speed sampai 32 detik. Video di Vivo V19 juga menjanjikan, soalnya ada fitur Ultra Stable ACE buat ngoreksi guncangan dan bikin video jadi stabil dan mulus. Terus buat kamera depannya, lensanya cuma satu yang resolusinya 32 megapiksel. Untuk fitur-fiturnya sih nggak jauh beda, ada auto, portrait beauty, portrait bokeh, dan enaknya sekarang ada mode night, bisa dipakai di kamera depan 32 megapiksel super night selfie kamera. Setelah megang sebentaran aja, gue udah ngerasain kalau Vivo V19 ini punya handling yang nyaman dan layar yang bagus. Oh ya, mau ngingetin lagi nih kalau pre-order Vivo V19 udah dibuka mulai 10-25 Maret 2020 di toko online dan offline. Tentunya akan ada banyak bonus yang bisa didapetin pas masa pre-order ini. Buat keterangan lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!